Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali di channel Pejuang Madrasah Official. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan bantu like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dari apa yang saya update di channel Pejuang Madrasah Official ini. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tutorial tentang cara melakukan pengelolaan PDUM. Kita langsung saja masuk ke portalnya pdum.kemenag.go.id. Kemudian di sini kita masukkan username dan password. Username-nya biasanya menggunakan NSM, passwordnya tergantung yang punya akun karena biasanya ini dirubah. Bagi yang lupa password PDUM-nya bisa menggunakan login Emis Madrasah. Jadi ada dua alternatif di sini untuk login ke PDUM. Silakan teman-teman pilih mau menggunakan yang mana. Setelah memasukkan username dan password, kemudian kita centang captcha-nya. Setelah itu kita klik login. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa PDUM ini digunakan untuk kegiatan asesmen madrasah atau AM, kemudian untuk pendataan ke ijazah, nanti juga bisa mencetak SKL, kemudian pendataan lulusan. Nah, di sini ada info bahwa pendataan peserta asesmen madrasah tahun pelajaran 2023-2024 sudah dibuka sampai dengan tanggal 10 Januari 2024. Jadi ada rentang waktu sekitar hampir 2 bulan untuk melakukan pendataan di PDUM ini. Kemudian data peserta AM menjadi dasar untuk alokasi belangko ijazah tahun 2023-2024. Kemudian, ini yang tak kalah pentingnya, syarat untuk melakukan sinkron data dengan Emis. 1. Sudah menyelesaikan distribusi belangko ijazah ke siswa untuk tahun ajaran sebelumnya. Jadi otomatis kalau kita di lembaga masih menyisakan belangko ijazah yang belum terdistribusi, khususnya nomor seri ijazah yang belum kita inputkan di PDUM ini, maka kita nanti tidak akan bisa mensinkron data siswa ke PDUM yang tahun pelajaran 2023-2024 ini. Kemudian yang kedua, semua alumni tahun pelajaran sebelumnya sudah mendapat alokasi belangko ijazah. Kemudian yang ketiga, data siswa tingkat akhir DMS sudah rampung. Jadi pusat data dari PDUM ini sekali lagi adalah dari EMIS. Jadi EMIS kita harus betul-betul fix sehingga nanti ketika kita sinkronkan tidak ada masalah. Kemudian untuk jenjang MA kurikulum 2013, pastikan siswa DMS sudah dimasukkan ke dalam rombel dengan jurusan yang tepat. Seperti yang kita ketahui bahwa DMA itu ada jurusan keagamaan, jurusan IPA, jurusan IPS, dan jurusan bahasa. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, lembaga yang sudah melakukan sinkron siswa tahun ini tidak dapat dialokasikan belangko ijazah tahun sebelumnya. Jadi jika ada madrasah yang belum beres masalah belangko ijazah di PDUM, sebaiknya jangan buru-buru melakukan sinkron data siswa. Karena kalau ini dilakukan, maka nanti ketika belangko ijazahnya bermasalah atau salah tulis dan sebagainya, ini tidak akan bisa dilakukan perubahan lagi. Jadi sebaiknya urusan belangko ijazah diselesaikan terlebih dahulu. Nah, kemudian langkah-langkah dalam pengelolaan PDUM ini, yang pertama kita masuk ke data lembaga. Di sini kita isi
data tentang pelaksanaan asesmen madrasah. Di sini ada status pelaksanaan. Jadi kita bisa memilih mandiri, mandiri ditumpangi, dan menumpang. Jadi kita pilih mandiri, nanti disesuaikan sendiri untuk teman-teman yang lain. Kemudian jenis pelaksanaannya bisa menggunakan BK dan berbasis pensil. Misalnya kita pilih yang BKS, BK pensil. Kemudian nama alamatnya diisi. Kemudian NIP-nya jangan lupa, jika PNS, jika non PNS cukup dikasih strip. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu mengisi data siswa. Di sini tinggal sinkron saja. Jadi sekali lagi, kalau data alokasi belangko ijazah tahun pelajaran sebelumnya sudah beres, maka kita klik saja sinkron emis untuk memunculkan data siswa calon peserta AM di tahun pelajaran sekarang. Kita klik. Nah, berhasil. Kita klik tutup. Nah, ini data siswanya sudah muncul. Seumpamanya nanti data siswa ini ada yang keliru, maka teman-teman sekalian perbaiki di emis-nya, atau kalau datanya nanti menyangkut data yang tidak bisa di emis, tidak bisa diedit di emis, maka perbaiki di VerHPD, kemudian tunggu di emis-nya sampai berubah. Kalau di emis-nya sudah berubah, maka nanti tinggal klik update, sehingga nanti data siswa ini akan berubah sesuai yang tertera di emis. Kemudian jika data siswa ini sudah terinput semua, oh ya lupa, ini syarat supaya bisa tersinkron ke PDUM dari emis, maka siswa itu harus punya NISN semua. Jika ada siswa kita tidak punya NISN, maka nanti tidak akan tersinkron ke emis ini, ke PDUM ini. Sehingga nanti siswa yang tidak punya NISN harus diperbaiki dulu datanya di VerHPD. Kemudian setelah masuk ke data siswa, maka kemudian kita cek kelengkapan. Nah, kalau data siswa kita sudah lengkap semua, dalam artian di sini sudah ditandai dengan centang hijau semua, maka ini berarti sudah lengkap. Data siswa kita tidak ada masalah. Sehingga nanti kita langsung ajukan validasi. Kemudian klik ya ajukan. Berhasil. Setelah itu, kalau kita sudah mengklik ajuan ini, maka kita bisa mencetak DNS. Nah, ini DNS-nya sudah terbit. Jadi daftar nominasi sementaranya untuk peserta asesmen madrasah ini sudah bisa kita cetak. Sedangkan untuk DNT nanti tinggal menunggu approve dari kabupaten. Sehingga kalau DNS-nya nanti sudah di-approve, maka DNT-nya sudah bisa dicetak. Jadi demikianlah tutorial singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.